Salah satu pelajaran yang dapat kita tarik dari sejarah adalah bahwa Allah sering memakai orang-orang yang sederhana untuk rencananya yang besar. Orang-orang dengan latar belakang yang dalam penilaian umum tidaklah istimewa. Namun Allah di dalam anugerahnya memanggil, memproses, melengkapi, dan memakai yang bersangkutan untuk karyanya yang istimewa. Bukan berarti dengan demikian Allah tidak suka memakai orang-orang yang berlatar belakang terpandang, yaitu seperti mereka yang dilahirkan dalam keluarga yang berada dan menempuh pendidikan yang hebat atau memiliki bakat yang luar biasa. Tentu Allah juga bersedia untuk memakai orang-orang yang seperti itu. Hanya saja, memang Alkitab juga mencatat bahwa Allah acap kali memakai orang-orang yang sederhana untuk rencananya yang besar. Supaya dengan demikian, orang akan menyadari betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Kesadaran yang membuat mereka tidak terjerumus ke dalam kesombongan, namun di dalam kerendahan hati akan memuji-muji Tuhan karena anugerahnya yang mulia. Salah satu contoh dari hal ini dapat kita lihat dalam hidup Charles Spurgeon. Yang bersangkutan adalah salah seorang pengkhotbah yang terhebat di sepanjang sejarah gereja. Sedemikian hebat kemampuan yang bersangkutan dalam berkhotbah, sehingga hamba Tuhan dari Inggris yang hidup 200 tahun yang lampau ini disebut orang dengan julukan The Prince of Preachers, pangeran dari para pengkhotbah. Suatu julukan yang menggambarkan kehebatan dirinya dalam berkhotbah. Setiap minggu, tidak kurang dari 10.000 orang datang untuk mendengarkan khotbah yang dia sampaikan di Metropolitan Tabernacle, gereja yang ia gembalakan di kota London. Padahal di zaman itu belum terdapat alat pengeras suara atau loudspeaker seperti pada masa sekarang. Rata-rata, setiap pekan dia menyampaikan 10 khotbah yang berbeda. Ketika Spurgeon meninggal dunia di usia 57 tahun, ia mewariskan tidak kurang dari 3.600 khotbah yang dihimpunkan menjadi 49 jilid buku dan yang sampai sekarang masih dibaca orang. Charles Spurgeon menerima Yesus sebagai Tuhan saat ia berusia 15 tahun. Hari itu, di tengah badai salju, dia berjalan kaki menuju jalan di kota Colchester, sebuah kota kecil yang tidak terlalu jauh dari kota London, untuk menemui seorang temannya. Karena salju turun dengan sangat hebat, ia harus mencari tempat untuk berteduh. Dia melihat sebuah gedung gereja. Kebetulan hari itu adalah hari Minggu dan pada jam ibadah. Segera Spurgeon masuk ke dalam gedung gereja Metodis itu, duduk di kursi deretan belakang, bukan untuk beribadah, namun sekedar ingin berteduh dari badai salju. Hari itu memang salju turun dengan sangat lebat, sehingga gereja itu praktis dalam keadaan kosong. Hanya belasan orang saja yang hadir di situ. Bahkan gembala jemaat pun tidak dapat hadir karena terhalang oleh badai. Karena gembala yang seharusnya berkhotbah tidak datang, maka akhirnya salah seorang anggota jemaat dengan terpaksa maju ke mimbar untuk menyampaikan khotbah tanpa persiapan sama sekali. Pengkhotbah dadakan ini menyampaikan khotbah berdasarkan ayat yang sudah dijadwalkan untuk dikhotbahkan pada hari itu, yaitu Yesaya pasal 45 ayat 2. Sesudah 10 menit ia berkhotbah tanpa juntrungan yang jelas, yang bersangkutan mulai kehabisan kata-kata. Walaupun saat itu suhu udara sangat dingin, tapi dahi si pengkhotbah basah dengan keringat. Karena dia tidak tahu apa yang harus dia katakan lagi. Mendadak si pengkhotbah itu menunjuk ke arah kursi di deretan belakang dan berkata, "Anak muda, engkau yang duduk di belakang di sana,
Kalau engkau datang ke tempat ini dengan beban dan pergumulan, saya ingin engkau mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban bagi persoalanmu. Bukalah hatimu dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Pemuda yang ia maksudkan adalah Charles Spurgeon. Saat Spurgeon mendengar kata-kata itu, dia heran, kalimat tersebut menusuk hatinya. Ia pun maju ke depan dan menyerahkan dirinya dalam iman kepada Tuhan Yesus. Peristiwa tersebut menjadi titik tolak dari pembaharuan hidupnya. Melalui peristiwa itu, lahirlah salah seorang pengkhotbah yang terulung di dunia. Pelajaran yang penting di sini adalah siapakah nama anggota jemaat yang nekat berkhotbah dan yang telah membawa Charles Spurgeon untuk membuka hati kepada Yesus tersebut? Tidak seorang pun yang mengetahui atau mengingat namanya. Hanya di surga nanti kita akan mengenal siapa yang bersangkutan. Namun yang pasti, melalui peristiwa ini menunjukkan bahwa Tuhan telah memakai seorang pengkhotbah dadakan, yang khotbahnya berputar-putar tanpa arah untuk melahirkan Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah yang luar biasa. Memang Tuhan adalah pribadi yang suka memakai alat-alat yang sederhana untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan melalui tindakannya itu, dia menunjukkan kasih, kedaulatan, serta anugerahnya. Hal itu pula lah yang dapat kita lihat dalam diri Maria. Pribadi yang dipakai Allah untuk melahirkan Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau. Pribadi yang memperoleh anugerah Allah untuk menghadirkan Sang Juru Selamat dunia. Anugerah Allah yang sangat istimewa yang diterima oleh Maria, sebagaimana yang diwartakan oleh malaikat Gabriel kepada dirinya, dan dicatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33. Melalui apa yang dialami oleh Maria ini, kita dapat melihat mengapa di dalam segala keadaan kita tidak perlu merasa takut, yaitu karena sesungguhnya rencana Tuhan jauh lebih besar dan lebih indah melampaui yang dapat kita pahami. Dengan demikian, kalaupun saat ini kita sedang melewati masa yang tidak mudah, kita tidak perlu merasa khawatir, karena sesungguhnya anugerah Allah memungkinkan diri kita untuk hidup melampaui keadaan kita. Kalau saat ini kita sedang melewati masa yang sukar, kita tidak perlu merasa gentar, karena sesungguhnya rencana Allah sangat besar bagi kita, anak-anaknya. Untuk melihat hal ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari membaca pesan Tuhan yang disampaikan malaikat kepada Maria tadi. Namun sebelumnya, kita akan membaca latar belakang dari peristiwa tersebut, yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 29. Dikatakan demikian. Lukas 1 ayat 26 sampai 29. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria, ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Di sini ditulis bahwa Maria terkejut, atau di dalam bahasa Inggris yaitu greatly troubled, sangat gelisah. Mengapa ia terkejut atau menjadi gelisah? Bukan karena ia melihat malaikat Gabriel, namun seperti yang dicatat di ayat 29 tadi, yaitu karena perkataan yang disampaikan oleh Gabriel kepada dirinya.
perkataan yang dicatat di ayat 28, yaitu, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Sapaan Gabriel tersebut, yaitu engkau yang dikaruniai, membuat Maria bertanya-tanya, apakah arti dari salam ini? Menanggapi rasa gelisah atau terkejut dalam diri Maria tersebut, di dalam Lukas pasal 1 ayat 30-33, ditulis malaikat Gabriel menjelaskan maksud dari salam yang ia ucapkan. Lukas pasal 1 ayat 30 berkata demikian, "Jangan takut, hai Maria." Di sini kembali malaikat Gabriel berkata, jangan takut. Pertama-tama ia menyampaikannya kepada Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis 6 bulan sebelumnya. Sekarang ia menyampaikannya kepada Maria. Kalau di kali pertama dia menyampaikan di Yerusalem, wilayah Yudea, yaitu sementara Zakaria melayani di dalam bait suci, sekarang ia menyampaikan di Nazaret, wilayah Galilea, ketika Maria sedang berada dalam rumahnya. Kalau di kali yang pertama Gabriel menyampaikan mengapa Zakaria tidak usah merasa takut, yaitu karena Allah telah menjawab doa yang dipanjatkan oleh Zakaria. Sekarang ia menyampaikan alasan mengapa Maria tidak usah merasa takut, yaitu sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Mengapa Maria tidak usah merasa takut? Sebab ia memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia atau di dalam bahasa Inggris favor. Apakah arti dari kata favor ini? Favor artinya kindness beyond what is due or usual. Atau kebaikan yang bersifat luar biasa. Kepada seorang pemudi dari sebuah kampung yang kecil dan sederhana yang bernama Nazaret di daerah perbukitan Galilea, Tuhan memberikan kebaikan yang istimewa, favor, atau diistilahkan dalam Alkitab kita sebagai kasih karunia. Kemudian lebih lanjut, Gabriel menjelaskan kasih karunia yang diterima oleh Maria ini di ayat 31. Mengatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dengan berkata seperti demikian, maka Gabriel menyatakan wujud dari kasih karunia Allah bagi Maria adalah rencana Allah yang besar bagi yang bersangkutan. Apa itu? Yaitu rencana untuk menghadirkan Mesias, Sang Juru Selamat dunia melalui rahim Maria. Singkat kata, Gabriel berkata, jangan takut Maria, Allah memiliki rencana untuk dirimu. Jangan cemas Maria, engkau beroleh kasih karunia, yaitu Allah memiliki rencana yang indah untuk hidupmu. Pesan yang disampaikan oleh Gabriel ini sangat relevan untuk kehidupan kita di masa kini. Di tengah situasi di mana banyak orang merasa cemas, resah, bahkan takut akan hari esok, dan bertanya, kalau memang Tuhan memberikan kasih karunia bagi diriku, mengapa keadaan yang kuhadapi sangatlah sukar? Inilah pesan Allah untuk kita semua. Allah memiliki rencana untuk hidupmu. Fear not, God has a plan for you. Memperhatikan paparan Gabriel tentang rencana Allah bagi Maria, yaitu bahwa Allah akan memakai Maria sebagai pribadi yang akan menghadirkan Yesus Kristus, Sang Mesias di dunia.
Melaluinya kita dapat melihat 3 sifat dari rencana Tuhan. 3 sifat yang perlu kita pahami, sehingga di segala keadaan kita tidak merasa cemas atau gelisah. Di dalam segala keadaan kita dapat berkata seperti yang dikatakan oleh malaikat Gabriel baik kepada Zakaria maupun Maria, "Fear not," jangan takut. Nah, ketiga sifat dari rencana Allah tersebut adalah yang pertama, yaitu bahwa rencana Tuhan tidak selalu sama dengan rencana kita. Di ayat 27 tadi, sedikit dijelaskan tentang siapakah Maria. Dikatakan bahwa Maria adalah seorang pemudi yang telah bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Bertunangan artinya Maria dan Yusuf telah sepakat bahwa mereka akan menikah. Bertunangan artinya mereka berdua telah membuat rencana untuk hidup berumah tangga. Dapat diperkirakan bahwa keluarga mereka sudah merencanakan kapan Maria dan Yusuf akan menikah. Kalau di zaman sekarang, bukan saja tanggal pernikahan sudah ditetapkan, tempat pesta pernikahan juga sudah dipesan, gaun pengantin sudah dirancang, menu pesta sudah disusun, bahkan kartu undangan untuk perkawinan sudah dicetak. Namun di luar yang disangkakan oleh Maria, hari itu malaikat menampakkan diri kepadanya dan menyampaikan berita, "Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki." Kalau berita itu disampaikan kepada Maria sesudah ia menikah, maka perkataan Gabriel ini tidak akan mengejutkan dirinya. Kalau berita ini diwartakan Gabriel sesudah Maria bertahun-tahun menikah dan belum kunjung dikaruniai keturunan, tentu Maria akan menyambutnya dengan gembira. Namun masalahnya saat itu Maria dan Yusuf belum menikah. Jelas mengandung sebelum menikah sama sekali di luar dugaan, di luar yang diharapkan, di luar yang direncanakan oleh Maria bagi dirinya. Namun itulah sifat dari rencana Tuhan, yaitu tidak selalu sama dengan rencana kita. Memang ada kalanya sama, namun tidak selalu berjalan seiring. Kalau kita menyadari akan hal ini dan kita ingin hidup di dalam rencana Tuhan, maka kita harus selalu siap apabila Tuhan melakukan interupsi atau mengubah rencana kita. Itulah yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer, teolog dari Jerman yang sangat terkenal. Bonhoeffer yang karena sikapnya dalam menentang kediktatoran Hitler, sehingga ia dijatuhi hukuman mati 1 bulan sebelum pemerintah Nazi Jerman menyerah kalah kepada tentara sekutu. Di dalam bukunya yang berjudul Life Together atau Kehidupan Bersama, dia menuliskan sebagai berikut. Kita harus siap untuk mengalami interupsi oleh Tuhan. Tuhan senantiasa berpapasan dengan jalan kita dan membatalkan rencana kita. Artinya, tidak jarang jalan yang kita tempuh ternyata berseberangan dengan jalan yang Tuhan rencanakan. Di saat seperti itu, Tuhan di dalam kasih karunia-Nya melakukan interupsi dan membatalkan rencana kita. Itulah yang dialami oleh Maria. Tuhan melakukan interupsi dan mengubah rencana Maria dengan rencananya. Apabila hal seperti ini kita alami, kita tidak perlu menjadi takut atau marah kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan bukanlah manusia dan kita bukanlah Tuhan. Kita perlu bersyukur bahwa Tuhan bukan manusia. Kalau Tuhan sama dengan manusia, justru kita akan merasa cemas. Sebab kemampuan dan hikmat manusia bersifat terbatas. Sehingga rencana yang mereka buat jauh dari sempurna.
Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Karena Dia adalah pribadi yang hikmat dan kuasanya tidak terbatas. Oleh sebab itu, adalah wajar apabila rencananya tidaklah selalu sama dengan rencana kita. Selanjutnya, sifat yang kedua dari rencana Tuhan adalah rencananya tidak selalu lebih mudah dari rencana kita. Bukan saja rencana Tuhan tidak selalu sama dengan rencana yang kita susun bagi diri kita sendiri, namun kita juga harus menyadari bahwa rencana Tuhan juga tidak jarang bersifat lebih sukar. Hal itulah yang dialami oleh Maria. Dengan menghadirkan Yesus Kristus di dunia melalui rahimnya, bukan saja Tuhan menginterupsi rencana Maria dalam hal berumah tangga, Dia juga menghadapkan Maria kepada situasi yang sukar. Sebab mengandung sebelum menikah bagi orang Yahudi pada zaman itu bukan saja merupakan suatu aib, tetapi juga merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum yang sangat berat. Bukan saja yang bersangkutan akan menjadi bahan gunjingan dan cemoohan orang, dia juga akan menghadapi hukuman yang sangat berat. Sebab berdasarkan hukum Taurat, maka Yusuf berhak untuk mengadukan Maria ke mahkamah agama, yaitu dengan tuduhan bahwa Maria telah berzina. Sebagai bukti, yaitu Maria telah mengandung sebelum mereka menikah. Sesuai dengan hukum Taurat, Yusuf tidak dapat menerima keadaan Maria yang mengandung di luar pernikahan tersebut, maka Maria akan dijatuhi hukuman, yaitu dilempari batu sampai mati. Suatu cara kematian yang sangat mengerikan dan menyakitkan. Suatu risiko yang luar biasa besarnya. Hal ini menunjukkan bahwa rencana Tuhan tidak selalu lebih mudah dibandingkan rencana kita. Memang melalui cara itulah Tuhan menguji iman dan penyerahan kita kepadanya. Risiko yang dihadapi oleh Maria karena harus mengandung sebelum menikah ini menguji iman dan penyerahan dirinya kepada Tuhan. Apabila Maria percaya kepada Tuhan, maka Maria tidak akan merasa khawatir ketika ternyata rencana Tuhan tidak lebih mudah daripada rencana yang telah ia buat. Di dalam iman, ia akan menyerahkan diri ke dalam rencana Tuhan tersebut. Almarhum Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat, di bagian awal dari buku riwayat hidupnya yang berjudul An American Life, dia menuliskan sebagai berikut. Aku dididik untuk mempercayai bahwa Allah memiliki rencana untuk semua orang. Ibuku memberitahu diriku bahwa semua hal adalah bagian dari rencana Allah. Bahkan kemunduran yang paling memedihkan pun pada akhirnya akan berjalan dengan baik. Ibuku mengatakan, nanti akhirnya engkau akan berkata, kalau saja saat itu aku tidak mengalami kesukaran, maka hal yang lebih baik yang terjadi saat ini tidak akan kualami. Ya, kalau Maria tidak bersedia menghadapi risiko kesukaran karena hidup mengikuti atau menurut rencana Allah, maka hal yang lebih baik, yaitu menjadi perempuan yang menghadirkan Sang Mesias di dunia, tidak akan ia alami. Kalau dia tidak bersedia menerima rencana Tuhan yang tidak lebih mudah itu bagi dirinya, maka namanya bisa jadi tidak akan terekam atau tercatat di dalam Alkitab seperti hari ini. Itu sebabnya, kalau saat ini kita sedang menghadapi realitas bahwa rencana Tuhan bagi diri kita tidak lebih mudah daripada rencana kita, tidak usah merasa takut. Karena sesungguhnya Tuhan di dalam kedaulatannya memegang kendali atas segala sesuatu. Di dalam keyakinan itulah, mari kita mengisi
hari-hari menjelang akhir tahun ini dengan semakin berserah kepada Tuhan. Penyerahan diri yang kita lakukan melalui doa kepadanya. Oleh karena itu, saya terus mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengisi hari-hari kita dengan melakukan ibadah harian. Yaitu beribadah secara pribadi 3 kali sehari, pagi, siang, dan petang. Selain itu, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti ibadah doa kontemplatif setiap hari Rabu dan ibadah doa pagi setiap hari Sabtu. Sekarang, sifat yang ketiga dari rencana Tuhan yaitu rencananya selalu lebih indah daripada rencana kita. Bukan saja rencana Tuhan tidak selalu sama dengan rencana kita, dan tidak selalu lebih mudah daripada rencana kita, yang pasti rencana Tuhan selalu lebih indah daripada rencana kita. Seindah apapun rencana yang disusun oleh Maria dan Yusuf bagi pernikahan mereka, rencana Tuhan lebih indah daripada itu. Kalau saja Maria tidak mengalami kasih karunia Tuhan, yaitu dalam hal Tuhan memakai dirinya untuk menghadirkan Yesus Kristus di dunia, maka nama mereka berdua tidak akan pernah kita kenal. Hidup mereka akan terkubur oleh debu sejarah, seperti nama dari orang-orang lain yang hidup sejaman dengan mereka di Nazaret. Hanya karena Maria hidup di dalam rencana Tuhan, maka nama mereka berdua menjadi buah tutur orang di masa Natal seperti sekarang ini. Saya pernah bercerita, seusai lulus kuliah teknik sipil di Universitas Kristen Petra di Surabaya tahun 1988, saya punya cita-cita menjadi seorang kontraktor bangunan yang sukses. Untuk itu saya bekerja keras dan berjuang untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Namun apa hendak dikata, di tengah perjalanan tersebut, kurang lebih 6 tahun kemudian, di luar dugaan saya, Tuhan memanggil saya untuk menyerahkan diri dan melayani Dia sepenuh waktu menjadi seorang hamba Tuhan. Hal ini bukan berarti seakan-akan Tuhan membutuhkan saya, bukan. Saya menyadari sesungguhnya diri sayalah yang sangat memerlukan dirinya. Dia berdaulat untuk menginterupsi kehidupan saya. Sekarang, 26 tahun telah berlalu. Apakah saya menyesal dengan apa yang saya alami hari itu? Tidak. Saya tidak menyesali keputusan yang saya buat. Justru saya sangat mensyukurinya. Bukan berarti menjadi kontraktor bangunan adalah hal yang tidak baik. Tentu baik dan sangat baik. Namun Tuhan memiliki rencana yang berbeda untuk diri saya. Rencana yang lebih indah daripada rencana yang saya susun untuk diri saya sendiri. God has planned for me. He has a greatly plan for you too. Dia tidak pernah salah dalam mendesain hidup kita. Dan Dia juga bersedia menuntun kita melangkah ke dalam rencananya. Satu pelajaran yang saya petik dari semua yang telah saya alami dalam kehidupan ini, yaitu kalaupun rencana Tuhan tidak sama dengan rencana kita, bahkan tidak mudah, namun yang pasti rencananya selalu lebih indah. Tahun ini kita akan merayakan Natal dan memasuki tahun yang baru dengan ibadah yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Wabah COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia dan yang sampai hari ini masih belum terkendali, mengharuskan kita untuk merayakannya secara online. Hal ini adalah dengan maksud agar supaya jangan terjadi kerumunan orang banyak yang tentunya bersifat sangat riskan terhadap paparan virus. Kalaupun rencana Tuhan bagi kita dalam merayakan Natal dan ibadah tahun baru tidak seperti yang kita rencanakan, kita yakin
bahwa di balik semua itu terdapat maksudnya yang indah. Perayaan Natal kita akan diadakan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikutinya setiap saat bersama dengan keluarga di rumah melalui YouTube MDC Bali. Sedangkan ibadah tahun baru 2021 akan diadakan pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021. Di dalam ibadah ini kita akan bergabung mengikuti YouTube GKPB Fajar Pengharapan Bandung. Oleh karena itu, perhatikan jam ibadahnya karena tidak bisa diikuti setiap saat. Yang penting untuk kita lakukan sekarang adalah datang kepada Tuhan dalam penyerahan diri, seperti yang telah dilakukan oleh Maria. Yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Di situ Maria menanggapi berita kasih karunia yang disampaikan Gabriel. Dengan dia berkata demikian, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Itulah iman yang diwujudkan dengan penyerahan diri kepada rencana Tuhan. Itulah iman kepada kasih karunia Tuhan. Sehingga kalaupun rencana Tuhan berbeda dengan yang ia rencanakan dan tidak lebih mudah dari rencana yang ia telah susun untuk dirinya, Maria tetap yakin bahwa rencana Tuhan adalah yang terindah bagi hidupnya. Di dalam iman dan penyerahan diri yang sama, mari kita datang kepada Tuhan Yesus melalui doa. Bawalah seluruh beban dalam hidup ini kepada Tuhan Yesus, Sang Mesias, yaitu Juru Selamat kita. Bawalah seluruh kekhawatiran kita kepadanya. Jangan takut, fear not. Allah memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan, membawa seluruh beban pergumulan hidup kita kepada Dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atas segala-galanya. Dia Allah yang tidak pernah mengabaikan jeritan hati kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari seperti tingginya langit dari bumi,
Demikianlah tingginya jalan-jalan-Mu dari jalan kami, dan rancangan-Mu dari rancangan kami. Kami percaya walau rencana-Mu tidaklah selalu sama dengan apa yang kami inginkan, dan tidaklah selalu lebih mudah dari yang kami bayangkan, namun selalu lebih indah daripada rencana diri kami sendiri. Oleh karena itu, di dalam keyakinan terhadap kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan-Mu yang tak terbatas itu, kami datang dalam penyerahan diri kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami, anak cucu kami, dan masa depan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Peganglah hidup kami dengan tangan kesetiaan-Mu, dan tuntunlah kami berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Karena kehendak-Mu adalah yang terbaik dan rencana-Mu adalah yang terindah. Kami juga membawa seluruh beban pergumulan hidup kami ke hadapan tahta kasih karunia-Mu. Memohon uluran tangan pertolongan-Mu yang ajaib dan anugerah mujizat-Mu setiap hari. Limpahkanlah kebaikan-Mu kepada umat-Mu ya Tuhan. Limpahkanlah kebaikan-Mu kepada mereka yang berseru kepadamu. Perintahkanlah berkat-Mu menjumpai mereka yang menaruh harap kepadamu. Sehingga ada mujizat kesembuhan terjadi. Ada mujizat jalan keluar di setiap kebuntuan. Ada mujizat keberhasilan dalam setiap jerih lelah. Ada mujizat besar yang tidak pernah terpikirkan kami alami di tengah masa yang tidak mudah ini. Segala puji, syukur, dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kesempatan ini kami memanjatkan doa bagi perjuangan bangsa kami untuk memulihkan kesehatan dan perekonomian di setiap daerah. Berkatilah dengan kebaikan dan keberhasilan ya Tuhan. Sungguh kami memerlukan jamahan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu, sehingga wabah pandemi ini dapat segera berakhir. Di dalam nama Tuhan semesta alam, nama yang ajaib dan penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.